Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Ini semua salah Ana, Mas. Ana yang pertama kali mengusulkan untuk menerima Aprilia. Ana tidak berpikir panjang. Ana tidak memperhitungkan dampaknya. Gara-gara Aprilia, pesantren ini terkena banyak sekali masalah. Sabar, Ana. Berdakwah itu memang tidak mudah. Apalagi berdakwah kepada orang-orang yang terlanjur tersesat seperti Aprilia. Kan kamu sendiri yang bilang, kita pantang menolak kepada siapapun yang akan datang ke pesantren ini untuk mencari ilmu atau memperbaiki akhlaknya. Ya kan? Nah, kita sudah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki Aprilia. Kalaupun hasilnya di luar dugaan kita, itu semata-mata kehendak Allah. Kita hanya bisa berusaha. Hasilnya Allah yang menentukan. Semoga pengurus pesantren yang lain bisa berpikiran positif seperti Mas Azam. Insya Allah bisa. Kan keputusan menerima Aprilia kita ambil dengan musyawarah. Semua hasilnya tanggung jawab kita bersama. Kejadian ini bisa kita jadikan untuk muhasabah atau evaluasi diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ganggu nggak ini Mbak Ana? Oh, enggak. Silakan duduk. Ada apa ini? Masalah pribadi. Iya. Perlu dibantu? Anu ini tentang Mas Arif. Melamar kamu? Iya. Alhamdulillah. Lamaran resmi? Iya, alhamdulillah. Kita bisa bantu apa ya? Saya mau minta saran Mbak Ana dan Ustadz Azam. Nanti itu kan Mas Arif bakal datang sama keluarganya. Kalau saya harus bagaimana ya? Apa orang tua saya saja dan keluarga yang menyambut sudah cukup? Atau saya harus mengundang tetangga juga? Kalau menurut saya, keluarga saja cukup. Tapi nanti kalau sudah acara pernikahannya, ijab kabul, baru mengundang banyak tetangga, banyak orang. Tapi Mbak Ana, kabar angin mengenai saya akan menikah itu kan sudah tersiar cukup lama. Orang tua saya saja sampai sering bingung kalau harus menjawab pertanyaan tetangga yang bertanya mengenai rencana pernikahan saya. Kalau begitu, undang tokoh masyarakat juga, Pak RT dan Pak RW, agar berita tentang rencana pernikahan kamu tidak jadi bahan gosip tetangga lagi. Dan laki-laki lain yang ingin menikahi kamu juga tidak mengejar-ngejar kamu lagi. Iya, baik. Nanti saya akan telepon orang tua saya malam ini juga. Oh ya, satu lagi Erna. Setelah acara lamaran, kamu harus segera mempersiapkan tanggal pernikahan. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti banyak godaannya. Ya? Ustadz Azam, saya minta tolong nanti jadi juru bicara di acara ini menerima Mas Arif. Soalnya bapak saya itu kurang pandai kalau berbicara di acara formal seperti ini. Saya sih tidak keberatan, tapi
kamu sudah izin ke bapakmu belum? Ya sudah, justru Bapak yang menyuruh saya minta tolong ke Ustadz Azam. Ya sudah, kalau begitu, insya Allah saya bantu. Terima kasih ya Mbak Ana, Ustadz Azam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidur. Sudah malam. Baik, nanti sholat tahajudnya ketinggalan. Masya Allah. Rib, kenapa kamu melamun seperti itu? Bukan ngelamun, Ustadz, tapi lagi mikir. Lagi mikirin siapa? Erna. Sudah cepat dilamar, dinikahi. Jangan cuma dipikirin. Loh, kok Ustadz tahu? Lawang tadi Erna ke rumah. Minta aku jadi juru bicara keluarganya saat kamu melamar nanti. Iya, Ustadz. Rasanya sudah tidak mungkin lagi saya menunda-nunda rencana menikahi Erna. Betul itu, Rib. Itu ibadah. Apalagi yang namanya menikah. Makin lama ditunda, makin banyak fitnahnya, Rib. Betul, Ustadz. Nggak menunda-nunda aja, rasanya sudah seperti kena fitnah. Godaannya itu, Ustadz, nggak kuat. Jadi kapan rencana kamu melamarnya? Lah ya itu yang saya bingungkan dari tadi, Ustadz. Kalau sudah dilamar, nikahnya kan harus disegerakan. Tapi saya belum punya cukup tabungan. Kalau cuma buat Erna mungkin masih cukup. Tapi kalau sudah ada anak nanti, saya yakin nggak bakalan cukup. Apalagi kalau cuma mengandalkan gaji dari mengajar di pesantren saja. Rib, anggap kamu menikahnya bulan depan. Dan kamu mempunyai anak 10 bulan ke depannya juga. Berarti kan ada waktu 1 tahun untuk kamu berikhtiar, ya kan? Setahun itu cepet loh, Ustadz. Dan sampai sekarang, saya belum ada bayangan sama sekali mau cari tambahan dari mana. Apa saya tunda saja acara lamarannya, Ustadz ya? Jangan, Rib. Kasihan Erna dan keluarganya. Mereka itu sudah siap-siap. Kalau kamu batalkan atau kamu tunda, bisa jadi mereka merasa dipermainkan. Waduh, Ustadz. Saya nggak pernah punya niat mempermainkan kaum perempuan. Apalagi kalau dia muslimah yang solihah. Ibu, bibi, dan adik saya semuanya perempuan. Nggak bakalan saya mempermainkan kaum perempuan. Aku percaya, Rib. Aku kan tadi hanya menceritakan sudut pandang dari keluarga perempuan. Kamu jangan lupa, adikku semuanya perempuan. Jadi aku sangat paham betul perasaan mereka dalam masalah ini. Duh, saya jadi nyesel. Kenapa saya buru-buru bilang mau melamar Erna? Harusnya saya konsultasi dulu sama Ustadz. Kamu tidak boleh ngomong begitu, Rib. Tidak baik menyesali amal baik yang sudah kamu lakukan. Kamu harus optimis, usaha keras. Jangan lupa berdoa. Allah itu maha kaya, Rib. Mudah bagi Allah kasih rezeki buat kita. Mau sekarang, mau bulan depan, atau tahun depan, sangat mudah bagi Allah. Iya, Ustadz. Yang penting, sekarang, kita berusaha keras bagaimana kita dicintai Allah. Kalau kita sudah dicintai Allah, insya Allah semuanya sangat mudah, Rib. Iya, Ustadz. Astagfirullah. Gini saja, kamu jangan tunda lagi niat baikmu itu. Sekarang, kamu doakan aku saja, agar bisnisku lancar. Nanti kamu bisa gabung. Iya, Ustadz. Pasti saya doakan. Ya sudah, kalau begitu, aku mau keliling dulu ya. Jangan ngelamun terus. Mbok ya sholat, tilawah, ya? Iya, Ustadz. Ya. Peralatan mandinya sudah Ana siapkan ya, Mas? Ada kan? Iya, ada. Tapi bajunya belum Ana masukkan. Soalnya Ana nggak tahu Mas Azam pakai baju yang mana. Nggak apa-apa, aku bisa siapkan sendiri kok. Mas, jadi nanti dari Semarang, setelah menemui Pak Busro, Mas langsung ke Jakarta? Iya, insya Allah.
Karena di sana ada pelatihan bisnis penting. Berapa lama di Jakarta, Mas? 2 hari. Kok lama sekali, Thomas? Cuma 2 hari kok lama. Sesungguhnya Ana sedang tidak ingin pisah dari Mas Azam saat ini. Sebenarnya aku juga. Tapi kita harus bergerak terus. Nggak boleh mandek. Ana paham. Ya Mas, kalau gitu, sekarang Mas Azam sarapan saja dulu. Ana sudah membuatkan nasi goreng kesukaan Mas Azam. Terima kasih, Ana. Tapi nanti ya, sebentar lagi. Karena ini belum beres. Biar Ana saja yang teruskan. Mas Azam nanti tinggal bilang, Mas Azam mau bawa baju yang mana, nanti Ana masukkan ke dalam koper. Apa enaknya makan sendirian? Yang enak itu makan bareng-bareng sama kamu. Ya sudah, begini saja. Tolong bantu aku rapikan koper ini agar cepat selesai. Terus kita makannya sama-sama. Biar Ana saja yang angkat teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ana bukan? Ini saya Eliana. Apa kabar, An? Alhamdulillah baik. Lagi di mana Mbak El? Ini saya masih di Solo kok, An. Dan ini hari terakhir saya. Besok saya udah harus pulang. Oh begitu. Ada perlu apa nih Mbak? Saya sebenarnya mau minta tolong sama Mas Azam. Ya, itu pun kalau diizinin sama Ana. Minta tolong apa Mbak? Kalau Mas Azam bisa, tentu akan saya kasih izin. Begini, An. Saya masih harus perlu survei ke Tawangmangu untuk melihat air terjun Grojogan Sewu. Tapi masalahnya saya nggak hafal jalannya ke sana, An. Jadi saya pikir kalau misalnya Mas Azam masih ada waktu, mungkin Mas Azam bisa nganterin saya ke sana. Oh, iya ya Mbak. Sebentar ya Mbak ya, saya tanya dulu sama Mas Azam. Iya, An. Bagaimana ya? Bilang saja sama Eliana, aku harus ke Semarang. Ada urusan mendadak, terus ke Jakarta. Wah, jangan ditolak Mas. Nanti Ana ndak enak sama Eliana. Yang ke Semarang itu kan bisa ditunda. Toh Ana juga sudah bicara, sudah minta maaf sama Pak Busro kemarin. Terus yang pelatihan di Jakarta itu, 1 bulan lagi kan ada di Jogja Mas, ya? Aku nggak mau bikin kamu cemburu. Ana nggak cemburu kok. Apalagi Ana sudah tahu, Eliana itu nggak punya maksud macam-macam sama Mas Azam. Ya Mas? Iya sih, tapi Kalau Mas Azam nggak mau, nanti Eliana mengira Ana ini masih cemburu sama Eliana. Ayolah Mas, Ana janji, Ana nggak akan marah-marah lagi sama Mas Azam. Ana juga janji, nanti yang di pelatihan yang di Jogja itu, Ana akan menemani Mas Azam, ya? benar. Ana ingin tahu lebih banyak soal bisnis. Ya sudah, kalau begitu aku angkat telepon Eliana dulu ya. Tolong rapikan ya. Assalamualaikum Mbak El. Waalaikumsalam, Mas. Insya Allah saya bisa Mbak El. Mbak El tunggu saja di hotel dengan Pak Marzuki. Nggak usah pesan mobil atau taksi. Insya Allah saya jemput dengan mobil pesantren. Waduh, jangan kayak gitu dong, Mas. Itu terlalu merepotkan. Nggak merepotkan kok Mbak El. Mbak El kan tamu saya di Solo ini. Tamu kan harus dihormati. Iya. Oke, Mas. Ya udah, sampai ketemu nanti ya. Saya tungguin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok pakai mobil pesantren, Mas? Pakai mobil sendiri saja. Perjalanan luar kota enakan naik mobil pesantren. Kan tinggi, jadi aman dari banjir. Ya wes, hati-hati kalau gitu. Jangan lupa bilang sama Arif, nanti di Tawangmangu sekalian cari tempat untuk bulan madu. Jadi perjalanan ke Tawangmangu benar-benar banyak manfaatnya, Mas. Kamu ini. Aku berangkat dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, Rip? Siap, Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama, Mas? Enggak, kok Mbak El, baru saja.
Ya udah kalau gitu kita langsung berangkat. Mas Azam mau sarapan dulu di kafe. Kalau saya sih tadi udah sarapan di kamar. Gak usah Mbak El, terima kasih. Kebetulan kami sudah sarapan kok. Oke. Nah, kalau gitu udah berangkat? Oke. Oh ya Mbak El, saya hampir lupa. Rencananya sebelum ke Tawangmangu, apa boleh kita mampir dulu ke pesantren Al-Karimah? Kebetulan pengasuhnya teman mertua saya, Kiai Syahabuddin. Mbak El nggak keberatan? Enggak sama sekali Mas. Ya sekalian kan juga saya bisa jalan-jalan. Ya Mas Azam tahu sendiri kan kalau saya tuh jarang ada waktu jalan-jalan. Baiklah kalau begitu. Saya telepon ke pesantrennya dulu ya. Silakan. Ya silakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya Azam. Insya Allah siang ini saya jadi mampir untuk silaturahim. Baik-baik. Assalamualaikum. Ya, Azam. Kalau orang mau pergi itu kan ada doanya ya. Bunyinya seperti apa ya? Begini doanya. Bismillahi. Tawakkaltu. Alallah. La haula. Wala quwata. Illa billah. Gampang. Ayo. Yuk. Apa maunya mereka? Mbak Ana, ada telepon Mbak dari polisi. Polisi? Ada apa ya? Apa masalah Aprilia? Tidak tahu Mbak, tadi saya tanya tidak dijawab. Cuman polisinya mau bicara sama Mbak. Assalamualaikum. Ya, saya Ana. Alhamdulillah. Ada apa Mbak? Kenapa Aprilia? Ini bukan soal Aprilia, tapi soal Mas Azam. Kenapa Bang Azam? Ditabrak truk di perbatasan Karanganyar. Innalillahi. Ini semua salah saya, Mas. Kalau saya tidak memaksa Mas Azam untuk pergi ke Tawangmangu, hal ini tidak mungkin terjadi. Mbak jangan begitu. Ini sudah takdir. Memang harus terjadi. Mbak mau ke rumah sakit. Suster, maaf. Ruang dokter Aziz di mana? Sebelah sini, Mbak. Terima kasih. Untuk Pak Azam tidak terlalu parah. Lukanya kecil dan itu sudah kami jahit. Hanya saja tangan kirinya patah. Tapi Ibu tidak perlu khawatir. Kami akan berbuat sebaik-baiknya untuk Pak Azam. Alhamdulillah. Terima kasih, dokter. Kalau yang lainnya bagaimana, dok?
Ibu Eliana tidak begitu parah, separah Pak Azam. Hanya tulang pundak kirinya retak patah. Kalau bapak tua itu siapa? Itu namanya Pak Marzuki, dokter. Beliau agak parah. Kaki kanannya patah. Dan kami akan berusaha mengoperasi kaki kanannya untuk menyambung tulang yang patah. Dia gegar otak ringan. Dokter, lalu yang satunya lagi bagaimana, Dok? Yang namanya Arif? Iya, dia bagaimana keadaannya, Dok? Anda siapa? Istrinya? Bukan, dokter. Saya calon istrinya. Maaf, Mbak. Dia agak parah. Tempurung kepalanya retak. Sekarang dia masih koma. Kapan Arif bisa sadar, dokter? Dia pasti bisa sembuh kan, dokter? Kami tidak bisa menjanjikan itu semuanya, Bu. Karena semua di tangan Allah. Tapi percayalah, insya Allah kami berbuat sebaik-baiknya. Bantu kami dengan doa ya, Bu. Lakukan apa saja untuk menyelamatkan Arif, dokter. Saya akan menanggung semua biayanya. Insya Allah kami akan berbuat sebaik-baiknya. Kapan kami bisa menjenguknya, dok? Ya, setelah mereka keluar dari UGD. Baik, terima kasih ya, dokter. Ya Allah, selamatkanlah Mas Arif ya Allah. Dan kembalikan dia sehat seperti sedia kala. Agar kami bisa menikah mengikuti sunnah Nabi-Mu ya Allah. Maafkan saya, Erna. Seandainya saya tidak memaksa Mas Azam untuk pergi ke Tawangmangu bersama Arif. Hal ini mungkin tidak terjadi. Mbak Ana, janganlah menyalahkan diri sendiri. Ini sudah kehendak Allah. Mana kita tahu kalau di jalan ada sopir truk yang mabuk seperti itu. Mbak Erna, sabar ya. Kita semua sedih dan tidak menginginkan kejadian ini terjadi. Ini sudah kehendak Allah, Mbak. Terimalah dengan ikhlas. Doakan Mas Arif ya Ustaz. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. An, tolong maafin saya ya, An. Gara-gara saya, Mas Azam kena musibah. Tidak, Mbak El. Ini bukan salah Mbak Eliana. Ini semua sudah takdir Allah, Mbak. Sudah kehendak Allah. Ada kamu udah nengok Mas Azam? Tadi dokter mengatakan Mas Azam masih di UGD, Mbak. Jadi kami belum boleh untuk menengok ke sana. Kenapa Mas Azam nggak boleh ditengok? Kondisi Mas Azam lebih parah daripada Mbak El. Tangannya retak. Sekarang sedang digips. Om Marzuki dan Arif bagaimana? Keduanya lebih parah, Mbak El. Kalau Arif masih koma. Ya Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa cepat sehat kembali ya. Saya nggak akan pernah bisa maafin diri saya sendiri. Kalau sampai ada yang Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya kita jangan berpikir anda-anda, Mbak El. Sebaiknya kita berdoa. Saat ini tidak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa. Selamat siang. Bu Ana, Pak Azam sudah bisa ditengok di kamarnya. Nanti kami kembali lagi ya, Mbak El. Iya. Mas, bangun, Mas.
Arif ya. Jom, berita besar, Jom, berita besar. Jom, ono berita besar, Jom. Berita besar apa, Pak? Azam kecelakaan. Ya Allah. Kecelakaan mobil? Ya. Di mana? Kapan, Pak? Itu, Jom. Di perbatasan Taumangu sana tadi pagi. Ya Allah, Bapak. Bapak mendengar berita musibah begini malah ketawa-ketawa. Buaya Bapak datang ke pesantren sana, Pak. Bapak bisa tanya-tanya sama Ustadz Hafiz. Siapa tahu kita bisa bantu-bantu. Jom. Kamu tuh piye tuh, Jom? Aku kan dari pesantren sana. Makanya aku dapat berita seperti ini. Dan aku kan sedang membantu pesantren menyampaikan berita ini sama kamu. Terus keadaannya Ustadz Azam bagaimana, Pak? Katanya mobilnya remuk. Bagaimana keadaannya Ustadz Azam, Pak? Mbak, aku nggak tahu. Apa dia ikut remuk seperti mobilnya apa enggak, aku nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang dia ada di rumah sakit. Ya Allah. Berikanlah keselamatan pada Ustadz Azam. Keselamatan. Ibu. Mas Arif, Bu. Arif sudah sadar, Pak. Saya mohon maaf, Bu. Memang saya dan Mas Azam yang meminta Arif untuk pergi ke Tawangmangu. Ustazah, Ibu nggak mau kalau sampai Arif meninggal. Ibu nggak rela. Arif itu anak laki-laki Ibu satu-satunya. Saya paham, Bu. Saya paham. Saya minta maaf, Bu. Ibu nggak mau kalau sampai Arif meninggalkan Ibu. Ibu nggak ikhlas. Ibu, jangan berpikir endak-endak. Nanti Ibu makin susah. Mas Arif kan masih hidup. Lebih baik sekarang kita berdoa supaya Mas Arif cepat sadar dan sembuh kembali. Kasih Arif. Dia nggak jadi menikah gara-gara kecelakaan ini. Ya Allah. Apa mohon jangan ambil anakku. Beri kesempatan pada dia, ya Allah. Untuk membina rumah tangga. Insya Allah, Bu. Insya Allah nanti Mas Arif akan menikah juga. Cuma tertunda sebentar sampai Mas Arif benar-benar sembuh. Arif, Ibu nggak bisa hidup tanpa Ibu nggak bisa. Ibu lebih baik mati kalau kamu pergi. Nggak ada yang bisa menggantikan kamu di hati ini. Pak Marzuki dan Mas Arif, ya Allah. Selamatkan mereka. Berilah kesembuhan pada mereka, ya Allah. Berilah kesembuhan pada mereka, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kekuatan-Mu, ya Allah. Tolong hamba-Mu, ya Allah.
Azam sudah sadar, Mas. Apanya yang sakit, Mas? Kepalanya pusing. Sakit, Mas? Aduh. Ana panggilkan suster ya, Mas, ya? Tidak usah, Ana. Benar, Mas Azam tidak mau dipanggilkan suster, Mas. Ana minta maaf, Mas. Ana minta maaf. Seharusnya Ana tidak memaksa Mas Azam untuk pergi. Keengganan Mas Azam waktu itu seharusnya Ana sadar bahwa itu adalah firasat. Jangan menangis lagi, Ana. Ikhlaskan semuanya. Ikhlaskan, Ana. Semua sudah ada di sana. Lauhul Mahfuz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mas Azam sudah bangun. Ini udah belikan roti coklat, Mas. Mas Azam lapar kan? Terima kasih, Lia. Nanti saja ya. Mas Azam belum lapar. Bagaimana yang lain, Ana? Tadi kami sudah menjenguk Eliana, Mas. Bukannya tidak terlalu parah. Alhamdulillah. Tapi kalau Pak Marzuki harus operasi karena kakinya patah. Innalillah. Arif, bagaimana? Dia baik-baik saja kan? Bu Ana, bisa kita bicara di luar sebentar? Soal apa, dokter? Suami saya. Dokter, kalau tentang saya, jelaskan saja di sini. Insya Allah, saya siap mendengarnya. Bukan tentang Pak Azam. Jadi soal siapa, dokter? Arif. Dia sudah sadar dong. Kami sudah bisa menjenguknya sekarang. Arif masih bisa diselamatkan. Maaf. Arif meninggal 5 menit yang lalu. Mas Azam mau kemana? Aku harus ke UGD. Minta maaf ke orang tua Arif. Jangan, Mas. Mas Azam kan masih sakit. Kan sudah ada Mbak Ana, Mas. Mas Azam harus istirahat. Kasihan Ana, Husna. Ini sudah kedua kalinya Ana harus minta maaf kepada orang lain karena kelalaianku. Maksud Mas Azam apa? Kemarin Ana harus minta maaf kepada Pak Busro atas kaburnya Aprilia. Padahal itu tanggung jawabku. Sekarang dia harus minta maaf kepada orang tua Arif. Padahal itu juga tanggung jawabku. Tidak apa-apa, Lia.
Yang sakitkan tanganku, kakiku tidak. Aku masih bisa berjalan sendiri. Tidak perlu dituntut. Saya mohon maaf. Saya yang mengajak Arif. Saya... Sudahlah, Nazam. Memang jalannya seperti ini. Insya Allah Bapak ikhlas. Kalau boleh, saya ingin menebus kesalahan saya. Saya ingin menghormati dengan memperlakukan jenazah sebaik-baiknya sebelum dikuburkan. Setelah jenazah Arif dimandikan, saya ingin dibawa ke pesantren agar santri dan warga masyarakat bisa ikut mensolatkan. Setelah itu, silakan Bapak bawa pulang untuk disolatkan dan dikuburkan. Terima kasih, Nazam. Terima kasih. Pak Azam masih merasakan pusing-pusing? Iya, Dok. Sedikit. Sebetulnya, saya belum boleh mengizinkan Pak Azam pulang dari rumah sakit sekarang. Paling tidak, sampai Pak Azam tidak pusing lagi. Pak Azam harus betul-betul memerlukan perawatan. Tapi saya harus bertanggung jawab kepada keluarga Arif, Dok. Saya tidak sampai hati membiarkan keluarga Arif mengurus semuanya sendirian. Saya juga ingin mengantarkan jenazahnya untuk dikuburkan, Dok. Ya sudah kalau begitu. Tapi sampai beberapa minggu ke depan, Bapak masih harus rutin check up ke sini ya. Baik, Dok. Terima kasih. Husna, Lia. Iya, Mas. Iya, Mas. Mas minta tolong tungguin Mbak Eliana dan Mbak Marzuki. Kasihan mereka, tidak ada yang mengurus. Baik, Mas. Kalau Mas kan ada Mbak Ana. Kalau Mbak Eliana tidak punya siapa-siapa di sini. Orang tuanya masih tugas di luar negeri. Pak Azam, jenazah Pak Arif sudah dimandikan, sudah bisa dibawa pulang. Terima kasih, Suster. Jum. Sini, Jum. Sini. Jum, coba kamu pikir, Jum. Si Azam itu kan seorang ustadz. Seorang pengasuh pesantren. Masa bergaul sama artis? Apa pantas? Coba lihat akibatnya. Sekarang anak buahnya mati. Bagaimana kalau si Azam yang mati? Pasti su'ul khotimah, Jum. Astagfirullahaladzim. Bapak ini sudah keterlaluan. Bukannya ikut mensolati Arif malah ngomong yang ndak-ndak. Yang berhak memvonis seseorang itu husnul khotimah dan su'ul khotimah itu hanya Allah, Pak. Mungkin Ustadz Azam itu punya tujuan dan niat yang baik datang ke Tawangmangu. Ayolah, Pak. Kita ke pesantren. Biar kebagian sholatnya. Dapat gelombang ketiga juga nggak apa-apa. Daripada ndak sama sekali. Jum, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya, tidak ada lagi kewajiban bagi kita untuk mensolati. Kalau sudah ada orang lain yang mensolati, begitu, Jum.
Ya memang, Pak. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Tapi kalau kita dapat ikut juga kan dapat pahala. Apa Bapak nggak mau dapat pahala? Mau ndak? Ya sudah. Bapak ini gimana sih? Mau diajak dapat pahala aja susah. Ya sudah, Ibu pergi sendiri aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kiai Syihabuddin datang. Terima kasih, Bas. Fes, tolong kamu sambut Kiai Syihab. Baik, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang sabar ya. Biar semua tidak jadi sia-sia. Iya. Biar semua dapat pahala. Iya, Pak Kiai. Saya mau sholatkan dulu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin meminta kesaksian jemaah sekalian bahwasanya Arif adalah orang yang baik. Min ahli khair. Arif min ahli khair. Sekali lagi, jamaah bersaksi Arif adalah orang yang baik. Amin ya Allah.
Semoga Allah memasukkan Arif ke surga dan menikahkannya dengan bidadari yang suci. Arif. Ibu, kenapa Bu? Husna pulang dulu ya. Husna mau siaran radio. Mbak El, Lia juga mau keluar dulu ya. Mau menghirup udara segar dulu. Iya, nggak apa-apa kok. Kalian istirahat aja dulu ya. Kan saya masih bisa sama suster. Lagian nanti juga sekalian mau fisioterapi. Oh, sebentar. Assalamualaikum. Iya, saya sendiri. Terima kasih, tapi kayaknya nggak bisa. Soalnya saya masih butuh waktu untuk istirahat. Iya, terima kasih. Dari redaktor infotainment, mereka minta waktu untuk wawancara. Terus Mbak El mau? Ya enggak lah, Lia. Saya masih capek banget. Badannya tuh rasanya sakit semuanya. Lia, yuk keluar bareng. Ayo, Mbak El, kita tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, kami minta bocorannya tentang hubungan pernikahan Ustaz Azam dengan Eliana, Mbak. Bocoran apa? Siapa yang mau nikah? Loh, masa ada yang Ada apa sih, Mbak, ayo dong, Mbak. Mbak, Mas maaf. Mbak Eliana belum boleh ditengok. Minta bocorannya dikit, Mbak. Dikit aja, Mbak. Sedikit aja. Tidak ada bocoran apa-apa. Ustaz Azam sudah pacaran sejak masih di Kairo, kan, Mbak? Maaf, kami sedang bekerja. Kami sedang mengejar waktu. Maaf ya. Lembur, Pi. Capek ya? Mi, sudah ada kabar dari pesantren soal Aprilia? Belum, Pi. Tapi di TV ada kabar tentang Ustadz Azam. Katanya dia kecelakaan, Pi, di Karanganyar, di Ketawangmangu. Bagaimana dengan Aprilia? Apa mereka masih ingat? Mereka berjanji untuk membantu kita mencari dia. Luka-lukanya sudah mulai sembuh. Yang rajin ganti perban ya. Dan jangan lupa obat lukanya. Biar nggak infeksi. Kadang-kadang saya masih merasa pening, Dok. Tapi nggak mual kan? Tidak. Insya Allah tidak apa-apa. Kalau dalam 3 hari ini masih merasa pening, kami akan melakukan CT scan. Kalau saya tidak bisa ke sini, apa bisa dokter datang ke pesantren? Karena akhir-akhir ini saya banyak urusan di pesantren. Bisa. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Alhamdulillah, dokter mau datang ke pesantren. Jadi kita lebih bisa konsentrasi untuk mengurusi pesantren. Iya, Mas. Betul. Mungkin cobaan yang terjadi di pesantren kita akhir-akhir ini merupakan teguran dari Allah. Kalau kita itu harus lebih memikirkan santri ketimbang bisnis kita, Mas. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sadaqallahul azim. Akhirat lebih baik daripada dunia. Kalaupun kita bisnis, kita jadikan ladang untuk menuju akhirat. Azam, Furqan. Kamu sudah balik pulang? Ya, alhamdulillah, Fur. Dari sejak kemarin, aku sudah minta untuk pulang. Tapi kok masih diperban gitu? Ya, ini sudah tinggal rawat jalan kok, Fur. Iya. Oh iya, doakan kami semua untuk cepat sembuh ya, Fur. Amin. Oh iya, saya turut berduka cita buat Arif, Sam. Terima kasih atas perhatianmu, Fur. Arif adalah salah satu santri terbaik di Darul Quran. Iya, saya tahu itu. Omong-omong, kamu sudah jenguk Eliana? Saya datang ke Solo bukan hanya untuk membesuk kamu, Sam, tapi juga Eliana. Subhanallah. Jauh-jauh datang dari Jakarta ke Solo hanya untuk menjenguk. Kamu benar-benar sahabat yang baik, Fur. Selama masih ada waktu dan kesempatan, Sam. Iya, betul. Oh iya, kamu datang ke sini sendirian?
Sebenarnya saya bersama ayah dan ibu. Cuman ayah lagi ada urusan dengan kolega bisnisnya sebentar. Jadi ya saya datang ke sini sendirian. Ngomong-ngomong, Eliana masih di Vietnam? Justru dia yang lebih perlu dijenguk, Fur. Dia di sini sendiri. Orang tuanya masih di Mesir. Pamannya pun masih dirawat di sini. Iya. Sebentar, Sam. Assalamualaikum. Oh, iya, Bu. Iya. Iya. Jadi saya tunggu Ibu di rumah sakit? Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, subhanallah, Bu My Love. Pak Ali, Mas Furqan, Nael. Nael, maaf ya, Ibu baru bisa datang. Padahal Ibu sudah berusaha secepatnya. Setelah mendengar kecelakaan kamu, Ibu langsung beli tiket dan terbang ke sini. Ya, Bu. Pak, terima kasih atas perhatiannya. Saya jadi terharu. Jauh-jauh dari Jakarta ke Solo hanya buat besok. Kok jadi sedih? Terima kasih ya, Bu. Seharusnya nggak perlu repot-repot. Enggak. Gimana keadaan Mael? Sudah baik kan? Terima kasih ya, Fur. Makasih udah mau besok aku. Maaf, saya keluar dulu sebentar ya, El. Kami juga keluar dulu sebentar ya. Yuk, Lia. Nael, Ibu sudah putuskan akan tinggal di sini sampai kamu keluar dari sini. Jadi kalau kamu perlu Ibu akan cepat datang. Ya ampun, Bu. Saya diperhatikan banget. Saya jadi nggak enak. Nggak apa-apa. Bu Melef dan Pak Andi kelihatannya perhatian banget sama Mbak El. Seperti sudah sama anak sendiri. Kapan nih, Mas, pernikahan diresmikan? Pernikahan apa? Saya sama Eliana itu tidak ada hubungan apa-apa kok. Masa? Terima kasih, Arna. Arna bisa tolong ambilkan Al-Quran dan tafsir yang juz 6. Slimah Soleha lagi mikirin apa? Enggak kok, Mbak Ana. Saya perhatikan kamu beberapa hari terakhir ini sering sekali melamun, Erna. Apa kamu masih memikirkan Arif? Saya sangat menyesal dengan kejadian itu, Erna. Erna marah pada saya. Erna, seandainya saya tahu akan terjadi kecelakaan pada waktu itu, tentu mereka akan saya larang. Tapi kita ini manusia biasa yang tidak bisa mendahului takdir. Saya minta maaf, Erna. Mbak Ana itu tidak salah, Mbak. Yang salah itu supir truk yang mabuk itu. Jujur, Erna masih sangat sedih, Mbak. Karena merasa iman Erna ini masih lemah. Setiap Erna mencoba untuk ikhlas. Tapi ketika Erna ingat hari pernikahan sudah di depan mata, Erna pasti sedih, Mbak. Untuk gadis seumur Erna ini, pernikahan adalah impian siang dan malam.
tulisan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih. Ku panjatkan pintaku padamu, Maha Cinta. Sudah diubur